Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini kami bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tulis di kolom komentar. Yuk, tonton videonya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lukomang Aristia Widyastuti, nomor absen 14. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Ristanaya Maurayati, perwakilan dari kelompok 10. Pertanyaannya adalah, kenapa syarikat Islam ingin memperoleh pemerintahannya sendiri? Hal itu dilakukan sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh kapitalisme, dan juga agar bangsa Hindia atau Indonesia sekarang diberi hak untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini ditegaskan pada Kongres Syarikat Islam yang keempat tahun 1917 di Jakarta, setelah Syarikat Islam melontarkan pernyataan politiknya pada kongresnya yang ketiga. Demikian pertanyaan dari Putu Maurayati yang bisa saya jawab. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semuanya, salam sejarah. Aku Cokodisi Mas Prajani, nomor absen 3 dari kelompok 2. Di sini akan menjawab pertanyaan dari dua kelompok, yaitu kelompok 4 dan juga kelompok 8. Dimulai dari pertanyaan kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 bertanya, apa sih tujuan didirikannya organisasi keagamaan di Indonesia? Tentunya secara umum bertujuan untuk memperkuat keimanan anggotanya dan juga meningkatkan pengetahuan agama kepada masyarakat. Namun, dari tujuan umum tersebut, di setiap organisasi masing-masing memiliki tujuan khusus tersendiri. Misalnya, organisasi Muhammadiyah. Mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menjunjung tinggi agama Islam, mengembalikan ajaran Islam murni yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, memeluruskan semua penyelewengan atau penyimpangan dari berdakwah, kemudian memberikan suatu pengetahuan pendidikan berdasarkan dari agama Islam, atau memberikan pendidikan berdasarkan ajaran agama Islam itu sendiri gitu. Nah, di situ tuh belum tentu semua organisasi memiliki tujuan sama seperti Muhammadiyah tadi. Mungkin saja memiliki tujuan lain seperti dalam bidang ekonomi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Bisa jadi bidang sosial budaya seperti mendirikan panti asuhan, dan di Muhammadiyah juga mendirikan panti asuhan. Itu juga termasuk pada tujuan Muhammadiyah untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak terlantar. Samping itu juga ada di bidang seni budaya. Tadi kan sosial. Di bidang budaya juga ada organisasi keagamaan. Contohnya sekarang itu PHDI. Di samping dia memberikan pengetahuan mengenai agama Hindu, juga di sana mengandung untuk melestarikan tradisi Hindu di Bali, begitu. Itu contoh di era sekarang ya. Tapi di era dulu waktu pergerakan nasional itu PHDI belum ada. Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 8. Oke, apa sih peran organisasi keagamaan dalam masa pergerakan nasional? Baik dari data yang kami dapat, kelompok 2 dapat dan pahami, organisasi keagamaan mengambil peran sebagai pemersatu dan menyalurkan rasa nasionalisme kepada para anggotanya.
sampai kan anggotanya itu selalu ada aja kan, setiap harinya pasti ada aja yang bergabung jadi anggota organisasi tersebut. Organisasi keagamaan khususnya dalam Islam pada masa itu, selain di bidang agama juga memiliki beberapa corak yang berbeda-beda. Ada yang masuk ke bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga pendidikan. Contoh saja Muhammadiyah yang setiap dakwahnya selain memberikan mengenai ujangan mengenai Islam, mengenai agama Islam, juga menyelipkan beberapa beberapa pengetahuan umum kepada jamaah yang mendengar dari dakwah dari Muhammadiyah sendiri. Dengan adanya organisasi keagamaan ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dan tali toleransi antara umat beragama, di mana aspek ini sangatlah penting untuk memusnahkan penjajahan di Indonesia pada masa itu. Sekian dua pertanyaan yang dapat aku jawab. Semoga jawaban aku ini membantu. Apabila ada kekurangan dari pengucapan dan dari cara aku menjawab, mohon dimaklumi ya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Santi Oktaviani, nomor absen 20 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari IGD Teja Baskara dari kelompok 6. Di mana pertanyaannya yaitu, apakah ada organisasi keagamaan yang beraliran agama selain Islam? Jadi jawaban yang bisa kami sampaikan yaitu, mayoritas organisasi keagamaan itu beraliran Islam. Contohnya seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi. Dan hanya minoritas yang beraliran selain Islam. Contoh organisasi keagamaan yang beraliran selain Islam ada yang bernama Pakempalan Politik Katolik Jawi. Organisasi ini didirikan oleh orang-orang Jawa yang beragama Katolik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1923. Tetapi, nama organisasi ini berubah menjadi Perkumpulan Katolik Jawa pada tahun 1925. Dan pada akhirnya organisasi ini mengubah namanya lagi menjadi Partai Katolik Indonesia. Dan juga, organisasi ini memiliki tujuan untuk menarik rasa kepercayaan masyarakat terhadap agama Katolik pada saat itu. Menurut kami, kemungkinan masih ada organisasi-organisasi yang beraliran selain Islam pada masa itu, tetapi mungkin hanya minoritas. Sekian jawaban yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan dari IGD Teja Baskara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.